Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Iman dan Perbuatan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya ialah mati. Yakobus 2 ayat 17. Tesis 65. Berbicara mengenai iman yang sejati dan perbuatan yang murni, Anda tidak dapat memiliki satu namun melalaikan yang lain. Sementara keselamatan manusia hanya oleh karena iman, namun perbuatan haruslah dihasilkan akibat hubungan iman yang kita miliki. Iman dan perbuatan mempunyai hubungan yang sangat erat, sama seperti cinta dan perkawinan ataupun sinar dan bayangan. Selama ada sinar, maka pasti akan ada bayangan. Demikian juga bila kita berbicara antara iman dan perbuatan, ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dan harus berjalan bersama-sama. Ada yang coba memberikan ilustrasi dengan dua dayung sampan yang harus didayung pada saat yang sama agar sampan itu dapat maju. Demikian juga dengan pelayanan kita. Dalam perjalanan iman, diperlukan iman dengan perbuatan yang sampai kita tiba di pantai Laut Kaca. Namun mereka yang menggunakan ilustrasi dua dayung sampan tersebut memberikan indikasi bahwa kita memerlukan kedua usaha antara iman dan perbuatan. Kenyataannya kita tidak bisa berusaha untuk keduanya. Mengapa? Sebab iman adalah kasih karunia juga dan perbuatan juga adalah kasih karunia. Usaha kita adalah supaya tetap berada di dalam sampan. Dengan perkataan lain, kita harus tetap memiliki hubungan pribadi dengan Kristus melalui doa dan membaca firman-Nya. Kalau kita datang kepada Kristus melalui persekutuan kita dengannya, maka hasil pertama adalah iman. Dan yang kedua adalah perbuatan yang murni. Ilustrasi dua dayung sampan itu cukup valid. Bila Anda mengerti dengan jelas bahwa iman dan perbuatan adalah sama-sama penting sebagai hasil hubungan pribadi kita dengan Yesus Kristus. Dalam Yakobus 2 ayat 17, kita dapatkan bahwa tidak mungkin bagi kita untuk memiliki iman yang mati. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kemudian kita baca Ibrani 6 ayat 1 disebutkan juga, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkannya lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Dengan demikian, iman dan perbuatan harus ada agar keduanya tetap hidup. Perbuatan yang murni akan mengikuti iman yang sejati, dan iman yang sejati akan datang sebagai hasil dari persekutuan kita dengan Tuhan. Ini sama pastinya seperti bila ada sinar pada bayangan. Kiranya hubungan kita dengan Yesus tetap bertumbuh, sehingga iman yang menghasilkan perbuatan juga akan terus bertumbuh untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.